Ngapain lu mau peluk-peluk lu? Itu kan lagu gua. Ini kan lagi duet. Lu gak pantas ya nyanyi lagu ini ya. Vicky lu tempo dong kalau nyanyi. Ya lagian vokalis metal nyanyi begini. Ini udah bagus. Udah, gua udah diajarin dirgen deh tadi gini-gini. Iya Bu, tapi jujur ya. Suara Abos sama suara saya Jauh lah. saat nyanyi sama Ibu lebih Jauh, bagus mana? Jauh. Dari segi penampilan Jauh. kita udah sama-sama hijau. Itu warna apa coba? Beda. Kalau kita udah hijau Bu, menandakan kita udah mulai ada. Iya sih. Emang sih suara Bapak bagus, tapi buat saya tetap suara suami saya yang paling bagus. Iya kan dia cintanya sama saya. Karena saya adalah yang terbaik. Ya iyalah, amit-amit sampai cinta sama dia mah jangan sampai. Kamu kalau mau belajar sama pasangan yang benar-benar bisa nyanyi itu jangan sama kita. Siapa? Kalau saya nyanyi diedit tapi laku. Kalau ini dia nyanyi nggak diedit tapi laku. Siapa dia? Kamu mau aku perkenalkan? Aku akan belajar sama dia. Baiklah, ini adalah istrinya seorang rocker dan suaminya juga penyanyi vokalis band ternama. Ini dia, Tantri dan Arda. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Silakan, Tantri, salaman dulu. Dokter. Kamu Ini harus idola salaman. aku banget Abos. Hah? Aku dari dulu tuh mengidolakan banget dia. Siapa? Bener, dia Tantri. bilangnya ngefans. Tantri, Tantri Kota. Aku mengidolakan. Nyanyiin lagunya kalau kamu tahu selain yang tadi, pelan-pelan saja. Kecuali kamu Bener. cuma sama kamu. Bener, terus. Temponya oke loh ini. Kecuali kamu sakit sekali, sakit sekali mengagumimu. Sabar. Aku juga kenal sama suaminya. Arda, coba lagunya Arda. Lagunya Arda. Aku tahu. Apa? Aku tahu dia vokalis hebat juga dari Jawa. Aku tahu. Apa? Apa? Dari Jawa. Dari Jawa apa? Dari Jawa. Jawa. Aan Bukan. Lagunya aku tahu. Mana? Lagunya gimana? Lagunya begini. Di daun yang indah. Itu mah Di daun itu lagunya lagunya. Leto. Leto, dia itu Naf. Oke, Naf tahu Naf. lagunya. Gimana? Naf. Aku tak tahu. Itu Naif. Itu Naif. Itu siapa? Itu Naif. Itu siapa? Parah lu. Naif. Itu Naif. Iya. Bahasa Inggrisnya Nef. Boleh. Maaf ya, Arda, maaf. Tapi apapun, lu nggak bisa marah karena si Vicky ini ngefans banget sama Tantri. Waduh, terima kasih Abang Vicky. Gimana? Kamu difansin rasanya sama bukan manusia? Seneng? Tapi ya, aku tuh ngerasa kayak dizolimi ya. Tapi dulu katanya lu pernah ngedeketin Tantri kan? Tapi nggak jadi karena Tantri udah punya suami kan? Iya kan? Pernah di DM nggak? Pernah di DM? Kamu cek ya? Coba cek sama. Udah di checklist biru belum? Namanya udah. Akan idolakan. Kan cuma kalau ada endorsan doang gitu. Idolakan dia mengakui. Tapi untungnya keburu nikah sama Ardan. Kan waktu itu salah satu orang yang jujur sih, aku mau kejar juga Tantri gitu loh. Tapi udah menikah ya kita harus menghormati. Karena petualang cinta yang baik harus menghormati petualangan apabila orang udah punya pasangan. Silakan dulu. Para petualang cinta. Arda. Aduh. Nih kalian berdua kan saling kenal waktu itu karena Kotak main di Malang. Di Arda Madiun, Madiun. Madiun ya? Waktu itu Arda Madiun malah jadi pecel. IO-nya ya? Jadi band openingnya ya waktu Oh jadi band openingnya. itu awal-awal Tantri masih promo album dia baru rekaman itu. Oh, jadi waktu itu Tantri itu Kotak udah wow banget. Grogi nggak waktu itu jadi band openingnya? Jadi enggak sih karena sebelumnya dia lihat di TV itu cerita ya almarhum Olga tuh cerita gitu. Dia cerita Di acara itu loh. di acara itulah. Ya. Cerita Tantri kan dulu tomboy banget rambutnya segini bilang, wah ini pacarnya Boboho, terus ketawa. Aku bilang, wah suatu saat kalau ketemu gue cengin nih gitu. Iya. Ternyata saat jodoh itu kan jorok kadang ketemunya di mana aja kan. Akhirnya ketemu di situ dan aku jadi band openingnya.
pas di radio, salah satu radio ngobrol sama dia, loh ini kan yang dulu. Terus akhirnya kita ngobrol tanpa tendensi apapun kalau kita mau deketin pacaran. Tukeran nomor telepon di mana nih? Di situ juga. Tukang bakso. Lu di tukang bakso. Bakso. Udah radio itu dari tukang bakso. Terus aku lagi makan bakso, lagi ngomong, aku kalau ke Jakarta ketemu ya, oke sip. Lagi serius nih makan bakso, sebasah itu. Aku minta nomor telepon siapa nih, manajer? Nggak, nomor teleponku aja. Itu aku nggak pernah ngasih nomor telepon pribadi ke orang yang aku kenal. Dan kita ketemunya cuma hari itu aja. Setelah itu besok pulang, dia pulang Jakarta 3 bulan kita nggak ketemu lagi udah. Langsung itu, lost connecting. Lost. Tapi langsung minta nomor handphone emang? Iya, dan itu akhirnya kita 3 bulan, kita telepon-teleponan aja nggak pernah ketemu sama sekali. Wah. Terus kita jadian selama 3 bulan. Jadi cuma ketemu satu kali. Itu aja? Jadi Kita jadiannya jadian. lewat telepon? Yes. Kok mau jadian lewat telepon? Official jadian pun Iya. nggak ada sih Nggak sebenarnya. Karena aku udah punya pacar waktu itu. Oh. Jadi waktu itu Tantri punya pacar. Aku punya pacar kan memang nggak ada tendensi apapun kan. Nggak Oh ada tapi kan PDKT bener dia segala niatnya kan macam. nggak. Si Arda punya pacar dulu? Nggak, Enggak. Jadi waktu itu lu juga nggak berharap apa-apa gitu ya? nggak sama sekali. Dia karena dia udah punya pacar, ayo udah mau temenan aja gitu ya. Justru ketika berharap pas jadian dan dia tahu udah punya kekasih, ya sakit hati, udah gitu. Oh sempat sempet ada gitu. pas itu. Ada fase di mana kayak dibohongin banget pasti ada lah. Oh my god. Tapi dia berhak memutuskan untuk siapa dia. Jadi ya gimana ke? Ya udah jelas dong. Pilihan ada kamu kan. Ini nih, perjuangannya Arda. Arda tuh sayang pernah menggadaikan BPKB motornya. Sampai dia tidur di pos satpam demi Tantri. Beneran bro? Ya dulu kita memang berjuangnya memang bukan dari nol, kita dari minus memang. Oh dari minus? Dari minus, makanya aku tuh Kan lu udah jadi vokalis band bro? Belum. Belum waktu itu. Berjuang dia nungguin, dia percaya banget nungguin anak kampung yang udah percaya aku, kamu bisa sukses kok kayak gitu. Jadi memang dulu sempet muter Jakarta tuh selalu tawarin rekaman ke label segala macam. Dia yang support, ayo bisa kok, ayo bikin lagu dan kebetulan bikin lagu sendiri kan. Gitu, terus tapi selalu ke Jakarta pasti kan ya butuh modal, butuh apa segala macam. Ini nggak drama tapi beneran ceritanya. Mesti kalau kita berangkat ya kadang harus oke, rela TV. Jual TV. Atau apapun, karena perjuangan nggak apa-apa. Tapi salutnya loh, dia tuh didukung sama kakaknya. Dan saat ini kakaknya sudah sampai di studio. Terima kasih kakak. Mana kakaknya? Hei, Igun! Aduh, Igun! Ya Allah, Igun! Igun! Dengar. Tadi kan kita tuh masuk di depan bareng tuh, naik mobil belakang-belakang gitu. Lo mau syuting apa? Oke bos. Oh gue ditawarin terus di situ tapi cuma segitu doang jadi gue gak mau. Masa? Akhirnya datang juga Ini dia. kasih mic. Kasih mic. Talent oke bos. Ya. Telepon manajer gue. Terus? Iya kan? Talent oke bos, telepon gue. Minta jadwal dong mau syuting oke bos. Harganya berapa? Sekian juta. Gue bilang, hah? Mendingan lu ke butik gue kasih uang segitu. Benar? Berarti lu tahu itu honornya big. Menurut segitu, Mi. Ini gue, mohon maaf ya. Ini kan baru sekali nih syuting di Iya. Trans 7 lagi. Iya. Gue syuting di sebelah. Terus? Sama Iya. Mas Dedi. Bener. Gue pengen ngeliat aja lu lagi pada ngapain gitu. Iya, makasih ya. Ya ini ada uang transport nggak begini masuk? Kakak berarti besok kalau misalnya kita main ke sana ke Iya, bawa studio makanan sana. dong, kita Nggak, ketemu. Kalau di Ih, studio sana. face-nya masih yang lama, ini yang baru nih. Udah deh, lama. Udah. I love you ya. Bagus itu beli di mana? Iya, soalnya ini kan hidungnya baru, kalau gitu ntar kepenyet. I love you. Dadah. Kirain kakaknya Arda beneran. Deddy Kobusier. Ada Deddy Kobusier. Igun. Maaf ya. Enggak, dia tuh ngefans sama Arda, makanya sampai datang dia. Dateng ya. Ngintip-ngintip. Bahkan dia beli lagu yang belum saya keluarin. Tapi juga ini tentang mereka nih sayang. Kalian berdua nih kan belum terkenal seperti sekarang. Katanya kalian tuh pernah buka warung. Pernah buka usaha. Jualan kue. Hets! Jangan dijawab dulu. Ada yang kaget. Apakah benar pernah buka warung? Arda kaget. Hah? Arda kaget kita habis jungkir balik kampus. Arda kaget. Apakah mereka pernah? Ada Karya bilang, kok yang jungkir balik cuma Raffi doang, lu enggak? Aku
nggak boleh capek sama dokter. Ah, bos. Ya, jangan capek-capek lah, kasihan. Ya. Dia masih dipantau sama pengadilan. Besok sidang. Besok sidang. Mudah-mudahan masuk ya. Masuk ke yang benar. Hasilnya. Jangan mama, tapi oke bos. Siap bos. Kembali di oke bos. Siap bos. Kayaknya perjuangan mereka itu pernah sampai buka warung atau nggak tahu buka warung atau jadi jaga warung. Emang benar? Emang bener Tantri sama Adel pernah sampai gitu awalnya? Kalau iya jualan kue apa? Aku pengen beli. Enggak, kalau sudah menikah waktu itu kita ngisi kekosongan bikin usaha ini ayam jotos memang. Oh, bukan waktu kue, setelah bukan menikah. Udah menikah. Sebelumnya sih enggak ya, paling waktu pas lagi masih merintis dulu sebelum jadi penyanyi. Kayak aku bantuin mamaku jualan ice blend, terus Jual kue kering. Jual kue gitu. kering. Tapi berarti Bener, setelah jualan menikah kue tuh Bener. buka warung tuh warung restoran gitu ya, ayam. jotos. Jadi apa aja nih bagusnya sayang, ini sebenarnya inspirasi loh buat semua. Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan perjuangan, dia akan menjaganya dengan baik. Karena akan selalu ingat bagaimana proses sulitnya berjuang. Iya. Dan yang kerennya lagi, katanya ini kata Teori ini, mah bagus. usaha warung itu bukan cuma buat rumah tangga, tapi buat nyekolahin adiknya kuliah. Beneran? Adik lu berapa sih? 2 ya? Cowok kan? Satu, satu Yang cowok. cowok itu kan? Gue pernah ketemu waktu itu. Untuk papaku kan sempat kena stroke ya. Nah stroke beliau harus pensiun dini, terus aku juga baru lulus SMA. Terus akhirnya mikir gimana caranya ya, udah deh nggak usah ngelanjutin kuliah deh. Kan karena adikku masih SMP saat itu. Ya udah biaya yang, papaku juga pegawai swasta, jadi ada dana pensiun, dana pensiun gitulah. Dipakai untuk nyekolahin adikku. Nah aku tuh kayak berjuang untuk diriku sendiri sih, bukan untuk berjuang untuk keluarga saat itu ya. Saat itu. Tapi udah kesini-sini ya sebisa mungkin memang akhirnya kan memang untuk keluarga gitu. Dan alhamdulillah adikku udah lulus kuliah. Ya alhamdulillah, jadi intinya tuh Tantri apapun yang didapetin, dia sisihkan untuk keluarga gitu. Tapi saat berjuang menjadi personel kotak, katanya orang tuanya Tantri pernah rela berhutang demi kamu. Benar? Bukan untuk kotaknya. Jadi waktu pas, kan aku sempat acara Dream Band. Oh yang dulu, pertama kali kan kotak lahir itu dari Dream Band. Oh iya, yang bareng sama Captain. Kapten. Lagu seksi, Kapten lagu seksi. Oh jangan dengarkanlah. Durang. Ya jadi kan aku Dream Band. Kebetulan aku tuh bukan dari kotak, aku tuh Ares. Ares tuh di 2005, jadi kayak season keduanya lah. Nah terus itu kan ada vote segala macam dari SMS. Nah aku sih nggak ngerti apa-apa. Pas udah selesai di eliminasi, satu jadi 4 besar, Ares pulang ke rumah, papaku bilang, mamaku mohon maaf ya papa harus ngutang. Karena di satu band itu tuh kan kita harus ngeluarin dana untuk SMS gitu dan Polling memang- ya? polling gitu. Jadi memang itu yang bikin aku jadi kayak ya ampun segini besarnya ya pengorbanan orang tua gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak minta apa-apa. Kalaupun harus ngomong udah pak nggak usah, sebisanya aja gitu. Tapi kan yang namanya orang tua pasti pengen berusaha sebaik mungkin untuk anaknya kan. Tapi lu sendiri kan sekarang udah jadi ibu. Ngeliat gimana pengorbanan seorang ibu, lu kan udah sekarang udah bisa ngerti lah berapa besar arti orang tua buat lu. Wah luar biasa banget akhirnya kayak ngerasa oh ternyata selelah ini ya gitu, sesulit ini ya. Tapi aku nggak ngebayangin orang tua yang memang ibu yang punya anak banyak, terus dia benar-benar nggak bisa ada waktu me time, itu luar biasa banget. Jadi wah berterima kasih banget deh sama orang tuaku yang ngedidik aku sampai detik ini. Tapi apa sih nasihat orang tua yang selalu lu inget di telinga lu, di hati lu, sampai akhirnya menjadi Tantri yang sekarang seperti ini? Papaku tuh dia tipikal orang yang lumayan keras, sangat disiplin. Jadi yang ngebentuk mandirinya aku, bertanggung jawabnya aku nih dari papa. Kalau mamaku lebih kepada ingat yang harus kamu takutkan itu satu Allah dulu. Terus kalau sudah berkeluarga, sebisa mungkin memang harus patuh sama suami kamu. Kalau suami kamu kemana kamu ikutin, apa segala macam harus. Pokoknya sebisa mungkin ya menjaga nama baik keluarga, nama baik agama. Itu. Hebat sekali, makanya pastinya orang tuanya Tantri akan bangga. Lagi nonton sekarang nih sayang nih ya. Mama aku datang ya? Hah? Enggak. Pasti kan lagi nonton di rumah. Tapi sayang katanya selama pandemi COVID-19 ini Tantri lagi sering datang ke psikolog ya? Emang benar? Why? Bener. Sendiri Berdua kayaknya ya? Emang kenapa? Rumah tangga kalian kenapa harus sampai ke psikolog? Orang ke psikolog itu bukan berarti ada kenapa-kenapa. Kita waktu berantem waktu itu ke psikolog. Justru istilahnya dalam hidup ini kalimat itu kan kalau
nggak enak kalau nggak ada spasi, tetap butuh istirahat. Nah kita bener-bener di saat itu istirahatnya terlalu lama kali. Jadi hal-hal itu luar biasa buat kita, istirahatnya terlalu lama, terus kita stres, bener-bener stres. Di rumah ketemu terus, ya itu tadi nggak ada spasi buat kita me time masing-masing. Jadi bebannya luar biasa gitu. Biasanya kita sharing, enggak dipendem ntar aja cerita, enggak dan itu jadi luapan dari waktu. Tapi setelah dari psikolog udah terjawab. Harusnya alhamdulillah sih udah. Melegakan. Melegakan dan clear. Udah, Jadi ada gunanya juga ke psikolog memang curhat, cerita, apa keluh kesah kita. Sebenarnya sih kita psikolog itu bukan untuk ke pernikahan, kita sih lebih kepada masalah kita pribadi. Masalah Pribadinya ya? individual. Tapi akhirnya kita jadi punya kesempatan untuk, ayo kita naik motor yuk, berdua yuk, ayo pakai masker, jalan. Cuman di warung akhirnya kita ngobrol. Gitu saya ngobrol. Ya Pak Bos ngobrol. Kalau ada masalah, psikolog tuh bener. Saya pengen ke Mbak Intan Erlita nanti. Ya Intan. Kita doain pokoknya semoga pastinya ada jalan keluarnya. Ke psikolog itu kan Aku pengen juga curhat ke Mbak Anita Talia, aku pengen... ini kayaknya harus diajak bagi psikolog. Yalah. Lihat sesuatu. Anjing. Ini ada sesuatu nih, lihat. Ada perubahan dari seseorang. Perubahan siapa sih? Ini lihat nih. Mana sih Bu? Oh. Astagfirullahaladzim. Ini emang dari dulu emang tomboy ya kayaknya ya. Tomboy sih. Tapi sekarang udah banyak berubah ya Tantri ya, udah nggak tomboy lagi. Nah, Udah berubah nih. Ardan man. Jadi ibu hajah. Wih. Amin ya Allah amin. Tapi katanya Tantri manggil sayang ke Arda Panda. Panda. Kok Panda sih? Kenapa Panda? Jadi Lucu amat ya. karena di rumah itu ada bapak, ada papa. Jadi si anak tuh kayak bingung gitu, ini papa apa bapak gitu kan. Terus waktu itu memang sering kurang tidur, jadi mata tuh hitam sini. Terus Panda manggilnya, kayak Panda aja gitu. Terus anak nyaman manggil Panda dan itu melatih mereka untuk lebih percaya diri dengan panggilan-panggilan lain. Panda panggilan sayang, papa enggak gitu lah. Papanya Bunda. Emang tadinya panggilannya apa? Anak-anak Bunda, panggilnya apa? Bunda. Tergantung tanggal sih. Kalau tanggal muda mesra gitu. Panggilan. Panggilnya sayang gitu ya. Kalau kamu manggil aku apa? Sayang. Enak ya kalau ini manggil sayang. Sayang kalau lagi baik, kalau lagi nyebar, hey. Aku tidak pernah sesuai ajaran Nabi Muhammad. Aku selalu memanggil kamu itu dengan lembut. Nggak Iya, pernah. kalau dia ya, aku cerita ya, dia tuh romantis banget selalu manggil aku sayang. Walaupun marah, nadanya tinggi, sayang, gitu tante. Ya kan? Tapi kan itu udah apresiasi sayang. Kenapa aku panggil kamu sayang? Karena Karena kalau orang lain aku panggil sayang, kamu tidak curiga. Oke, habis ini kita akan tes kekompakan antara Tantri dan Ada. Tetap di Oke Bos, siap Bos. Kembali di Oke Bos, siap Bos. Dan waktunya kita akan bermain games kekompakan antara Tantri dan Harda. Jadi kalian harus nulis apa kebiasaannya, apa dari pertanyaan yang saya tanyakan. Oke, 1, 2, 3 nanti dilihat. Gitu. Apakah kalian merasa sudah kompak menjadi sepasangan suami istri? Sudah dong. Oke, ini udah Apakah kompak. ada yakin? Sama-sama hitam dan hitam. apa hal yang dilakukan oleh Tantri? Ya, apa hal yang dilakukan oleh Tantri saat bangun tidur? Ah. Coba tulis. Kita buka ya. 1, 2, 3. Lihat Instagram, pegang handphone. Sama. Iya sama. Hapus dulu. Oh oke. Hapus. Benar. Tapi suami suka ngomel nggak sih kalau kamu pagi-pagi malah lihat handphone sih, bukannya urusin aku gitu. Enggak, kan pas lagi anak-anak hening tidur tuh aku malah bisa fokus, tapi pandanya belum bangun. Oh, jadi semuanya belum bangun, Belum biasanya pada ibu bangun. bangun duluan Ya. ya. Sekarang pertanyaan kedua. Kedua, Berapakah ukuran nomor sepatu Tantri? Ayo, coba lu tahu nggak sebagai cowok lu? 3, 2, 1. Iya. 38,5 sampai 39. Sama. Betul. 39, benar. Bagus ya. Kan kalian tadi bilang tidak official kalian pacaran. Coba. Tapi tanggal berapa kalian saling menyatakan perasaan di telepon waktu itu? Inget gak tanggal apa? Lu nanti dicontek tanggal. Tanggal Coba berapa? tanggal berapa atau nggak hari apa terserah. Pokoknya harus kompak. Ya udah habis, waktunya habis. 3, 2, 1.
Arda 22 Mei. April. Ini 22 April. Ini 22 Mei. Yang bener yang mana nih? Ini ulang tahun Enggak, Kak. karena 22 April kan ke Tantri. 22 Mei ke Jakarta 48. Ya kan? Beda ya, beda bulan ya. Padahal dua-duanya sama ya. Iya tanggal dong. 22. Kok beda? Bisa beda bulan sih? Madiun Jakarta ternyata beda ya. Beda bulan, 1 bulan ternyata. Beda bulan. Waduh. Tapi Balik dari sini dibahas nih, A. Hah? Balik dari sini dibahas. ya, aduh. Yang bener yang mana yang bener? Enggak 22. Lupa kita, Mei harusnya. Mei. Mei. Oh, Mei, lu yang salah lu. Gua pelupa, Lu gua ingetnya pelupa. mantan lu yang itu kali lu. Sayang, kamu jangan nyamain orang sama kamu dong, ingetnya mantanmu. Ya kalau aku apa lagu Kotak yang Arda paling suka? Lu suka Kotak? Lagu yang mana? Gak, dari mukanya dia benci band Kotak deh. Lu kayak Parah lu, A. Oke. 3, 2, 1. Di atas cinta. Iya. Yang mana sih lagunya? Yang baru. Jadi Yang baru, yang baru yang apa? Yang Boleh pengakuan nggak? Boleh. Lirik lagu itu serius. Terinspirasi dari kalian berdua. Wih, iya, yang Oh yang udah WhatsApp dulu ya? Jadi dia itu Kasih ya. objektif. Karena dia sempat stuck bikin lirik, tiba-tiba Iya, nonton iya, iya, bener waktu YouTube-nya cerita. Arafi, terus dia bilang gini, bisa ya Arafi sedih ya gitu, padahal punya segalanya. Makanya dari situ dia bikin lirik katanya jauh eh, berkelana. punya Coba dong dengerin. gimana? Jauh berkelana, Punya segalanya. aku hampir lupa yang ku cari tak jauh dariku. Kini ku merasa punya segalanya, semakin membuat aku dahaga. Coba lirik dari aku perjalanan hidup aku. Kalau lu mah Sebenarnya aku udah dapet referennya dulu kan. Terus pas lagi ini stuck, ini kok songnya nggak dapet ya. Pas lagi nonton vlognya AA sama Gigi. Serius itu. Wih, Bisa inspirasi. begini ya, dia AA punya semuanya tapi kok kerasanya kayak hampa. Akhirnya bikin lagi. Ya karena Makanya dia kemarin habis aku ketahuan ngomong, aku kalau bener-bener cuma sedih. pengen ngasih unjuk aja mau ngucapin makasih, udah kasih. makasih lo Tantri. Thank you. Sama-sama. Ya Tantri harus tahu kenapa dia sedih. Habis ketahuan. Iya, bos. Iya, penyayang. Penyayang, udah. Penyayang, Aku nggak pernah tahu. Nyayang. Aku tidak ketahuan. Nyayang. Banget. Lanjut. Hal apa yang paling membuat Tantri cemburu? Nah, ayo. 3, 2, 1. Nggak mungkin si Tantri gengsi kali nih ngomong. Serius ini. Boleh kan? Oke, boleh. Boleh. Coba ya. Nggak Lu dulu Tantri dulu. Nggak Lu bisa. apa yang bikin lu cemburu? Apa? Banyak sih. Hal Gas, apa? sepeda. Iya. Ya, Sepeda sepeda ini nggak seberapa berharganya dengan ini. ya. Apa? Celana dalam. Celana. Lu mau mencari? Jadi kita tuh kemarin bahtera rumah tangga kita terancam. Kenapa? Karena Nah, tiba-tiba Candy di rumah nawar. ada yang ngirimin celana dalam cowok. Hah? Yang dalamnya cowok lagi. Celana dalam cowok, terus dia marah-marah. Ini dari siapa ini? Celana, iya ya bener ya? Celana dalam cowok. Pasti ini dari, lah aku yang justru bisa nanya. Lah ini cowok gitu. Wah udah kita berantem tuh. Pengirimnya siapa, segala macam kita lacak gitu. Akhirnya dapat. Siapa. Ternyata kita kerja sama salah satu orang. Sebelumnya dia ngendorse, ngirimin barang dan segala macam. Ternyata pegawainya nggak ngapus location, jadi ngirim lagi. Celana dalam Ya, itu beli pegawainya buat beli. anaknya. Ngirim ke kita. What? 3 hari, 3 hari aku manyun. Celana dalam siapa ini? Judulnya celana dalam membawa malapetaka ya. Wah, ternyata mereka kompak. Kalau itu ya, duduk. Aduh. Berarti tadi kan ini kan sepeda itu celana dalam, lebih milih mana? Lebih cemburu mana? Oh, Sepeda atau celana dalam? Celana dalam. Celana dalam, oke. Cerita. Tapi katanya mereka sayang waktu menikah tuh saksinya Arman Maulana ya? Iya. Kang Arman jadi saksi nikah kalian. Ini surprise dari Kamu ngefans Arda sama Arman ya? Nggak, karena ya Tantri ngefans banget dengan Sama. Kang Arman. Apalagi di balik di atas panggung tapi di bawah panggung juga gitu. Ketika jadi rockstar di bawah panggung pun dia jadi rockstar juga. Sayang keluarga, Vokalis jauh gigi dari kan? gosip, luar biasa, harmonis dan kita pengen doa dan harapan kan di situ. Ambience-nya kita ambil kalau kita pengen dong berumah tangga di situ, makanya jadi saksi. Memang kadang saksi nikah itu membawa harapan buat kita supaya kita mudah-mudahan bisa seperti. Beliau. Cuma Saya yang pengen Mas gue Eko tahu. Patrio, saksi Iya, pas pengen gue tahu lu pas nikah selama 24 kali saksinya siapa?
terakhir deh, yang terakhir. Yang terakhir. sama Mbak Angel Elga terakhir, Iya. Mas Eko Patrio. Mas Eko Patrio tuh nyesel loh pas ngomong ke saya satu bisa dia nyesel. Sumpah sih. Gua karena nggak mau Pi kalau lu nikah lagi gue jadi. Tapi ini saat mengandung anak kedua katanya Tantri kemarin terkena virus dan juga saat melahirkan juga kemarin gimana sih ceritanya itu Tantri? Gimana Panda? Kena virus itu lo, aduh, sedih nggak? Iya, jadi waktu pas lagi baru tahu hamil kan pasti ke dokter. Terus bulan keberapa itu ya? Ya masih di awal-awal lah ya. Di awal-awal terus cek darah kan, toksoplasma. Terus aku lupa deh, aku lupa IgG atau IgM-nya yang apa gitu, aku lupa jujur. Terus panik dong berdua kan, ini gimana ya, ini harus gimana. Oh pikiran udah kalut-kalutnya. Apalagi kalau baca Google tambah, wah nggak karuan kan. Udah mikir, ini apa harus dikuret aja ya daripada nanti kenapa-napa sampai segitunya gitu. Terus temanku bilang, ada temanku namanya Bu Susi bilang, udah kita bikin ini aja second plan. Bukan nggak percaya sama kedokteran Indonesia, bukan sama sekali. Tapi kalau memang kita ada upaya untuk yang lebih baik lagi, kita cari alternatif lain. Jadi kita larilah ke Singapura waktu itu sampai beberapa hari cek. Pas lagi dicek, dibaca hasilnya, ternyata ya toksonya itu sudah ada sebelum aku hamil. Jadi antibodinya udah Jadi ada. antibodinya udah ada di Bayinya aku. Jadi aman. sebenarnya antibody. Antibodinya udah ada. Jadi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Tapi alhamdulillah sekarang dua-duanya anak sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Siapa namanya? Yang pertama Kara, yang kedua Arka. Nah, sekarang Clara sama Arka, ini kan dunia digital nih. Mungkin sekarang kalau nggak nonton, mungkin dia udah besar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nonton Oke Bos, ada mama papanya, bunda sama ayahnya. Panda. Mau ngomong apa yang mau disampaikan, harapan kalian sebagai orang tua untuk kedua buah hati kalian. Kara dan Arka, anak itu bukan investasi, anak itu bukan anak itu adalah kecintaan kita. Yang kita harapkan adalah semoga kelak akan jadi anak yang selalu bertanggung jawab. Panda dan Bunda tidak akan membekalimu untuk magerin kamu dari kekecewaan, justru sebenarnya kita bebasin kamu dari kekecewaan. Biar kamu berlatih bahwa di hidup ini itu semuanya selalu penuh kekecewaan, tapi juga penuh harapan. Jadi Kara dan Arka harus tahu bahwa hidup itu adalah perjuangan dan selalu diupayakan. Oh, Tantri. Kara dan Arka 10 tahun lagi, waduh umur berapa tuh ya, 14 tahun ya. Udah jadi remaja, jadilah anak yang Berbes. Udah ngomongin anak soalnya. anak yang kuat, anak yang bisa membahagiakan lingkungan, anak yang bisa aku nggak bisa. Aku tuh lagi nahan untuk tidak menangis. Pokoknya Bunda dan Panda akan tetap support apapun itu. Kamu akan jadi apa? I love you. Ya mudah-mudahan Ara, Kara, Clara dan Arka. Clara dan Arka, Kara. Kara dan Arka bisa terus membahagiakan orang tua dan juga bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa. Dan juga sehat selalu ya. Ini sekarang Panda dan juga Bunda mau nyanyi misalnya. Nyanyi buat Kara sama Arka. Kara dan Arka. Terbang. Hati mengagumi dirinya. Mari bersama putuskan rantai penyebaran COVID-19. Andre, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sudah memberikan banyak sekali masukan. Vicky ingat, Memutus mata jangan rantai yang memutuskan. saya ingat. Penting. Iya, kamu jangan juga memutuskan tali silaturahmi sama mantan-mantan istri. Ya. Jangan kalau memutuskan tali silaturahmi dengan mantan istri karena berbahaya. Iya, karena Tapi kan jaga udah dibilang. jarak penting, jaga jarak penting. Iya. Jaga Tetap jarak. jaga jarak. Jaga jarak ya. Tetap jaga jarak. Mutus mata rantai tadi udah dibilang, finishing lokomotif, memutus mata rantai. Finishing lokomotif. Iya. Kalau gitu Pak Andre terima kasih. Terima kasih Tantri banyak. terima kasih. Ada terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Mungkin Vicky ada filosofi edukasi karena ada Pak Andre dan ada Tantri, ada Pak Arda. Hei komunitas!
Filosofi. Nelson Mandela pernah berkata bahwa investasi yang paling besar adalah kesehatan. Kesehatan adalah suatu hal yang harus kita jaga dengan baik. Karena sesuatu yang kita bisa syukuri adalah setiap hari adalah kesehatan. Dan tentunya tadi pesan yang sudah disampaikan sama Pak Andre dan Abo saya menjadikan sebuah pengetahuan untuk semuanya. Bahwa di saat kau mampu menyayangi dirimu, maka kau belajar pelindungi atas orang yang ada di sekitarmu. Terima kasih. Tumben, filosofi Anda bagus. Ya kan ada Pak Andre. Filosofi bagus, tapi hidup Anda nggak bagus. Pak Andre terima kasih, Tante terima kasih, Ada terima kasih. Kalau mau hidup kalian bagus, tetap sehat, jauhi kerumunan, pakai masker, dan juga cuci air yang dari air yang mengalir. Saja. Oke kalau gitu, sampai ketemu lagi besok di Oke Bos. Siap, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.